harus semangat supaya anggota kita di bawah semangat. Bagaimana perlawanan itu, pemimpin harus semangat, baru diikutin anggota. Kita mulai. Sejuta buruh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran para teman-teman dari wartawan dan jurnalis dan media. Kami dari Paru Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari aliansi aksi Sejuta Buruh cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang dipimpin oleh koordinator Bapak Muhammad Timur Hidayat. Kami terdiri dari 40 lebih organisasi buruh dari berbagai tingkatan, dari konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan, ada ojol atau ojek online, perempuan ojek online, kemudian ada juga dari PKBM, ada kerja bongkar muat di pelabuhan, dan berbagai elemen lainnya. Rencananya akan mengadakan aksi turun unjuk rasa akbar di Jakarta tanggal 10 Agustus tahun 2022. Selain di Jakarta, seluruh kota di Indonesia, di kota provinsi dan di kota-kota di Indonesia yang ada organisasi buruh akan aksi unjuk rasa bersamaan. Ya, mungkin dari daerah juga akan ada yang datang di Jakarta. Dan selain itu juga nanti ada aksi-aksi dari Bandung yang jelas, ya. Untuk lebih rinci mungkin ini akan kami bacakan press release, akan banyak bergantian. Saya mohon setelah itu nanti acaranya adalah satu yang pembukaan, yang kedua nanti akan dibacakan press release yang sudah kami buat. Yang ketiga ya, yang kedua ya dulu, yang kedua pembacaan, yang ketiga wawancara, yang keempat itu ya untuk lah kira-kira begitu. Ya, kita mulai dengan jalan. Mungkin lebih bagus dipimpin oleh Ibu Nabi, silakan nanti. Oke. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Lagi. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Terima kasih siaran pers. Rencana aksi unjuk rasa akbar sejuta buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aliansi Aksi Sejuta Buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai ibu kota, provinsi, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hingga sekarang, aliansi ini tetap diikuti oleh lebih dari 40 organisasi buruh, mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan, ojol, TKBM, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena pemerintah maupun DPR
tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog, baik sebelum dan sesudah disahkan undang-undang tersebut yang telah dilakukan oleh berbagai serikat pekerja, serikat buruh yang terjadi hampir di seluruh daerah, terutama di Jakarta. Hal ini malahan direspon dengan mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau disingkat P3, sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi konstitusional dan berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya, dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dalam pembentukan undang-undang tersebut. Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR RI akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlihat pada proses revisi Undang-Undang P3 yang prosesnya sangat cepat. Bila kita menyimak putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin undang-undang ini menjadi konstitusional bahkan setelah revisi Undang-Undang P3 disahkan, kecuali diulang dari awal sejak mulainya perencanaan dan penyusunan salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam Undang-Undang P3. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk serikat pekerja, serikat buruh sebagai representasi pekerja buruh dalam proses pembentukannya. Secara gamblang, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar pasal 5 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan azas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja garis buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan menyusun draft naskah maupun saat pembahasan di DPR. Saya mengabaikan asas keterbukaan itu, maka materi Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak melanggar kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana materi-materi muatannya diantaranya mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, di mana setiap materi-materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan rasa keadilan sehingga menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Juga proses pembentukan undang-undang yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan di atas, agar pekerja sendiri buruh merasakan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa pekerjaan dengan status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, dari ancaman dan ancaman PHK yang setiap saat menghadapinya, serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial. Bahkan di samping itu, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena mulai dari perencanaan,
dan penyusunannya tidak melibatkan lembaga kerjasama LKS tripartit. Dan ini artinya apa? Tidak terjadi proses komunikasi, tidak terjadi proses konsultasi, tidak terjadi proses musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Bagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 25 ayat 1 dan 2, pasal 27 yang pada dasarnya Serikat Pekerja Serikat Buruh berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili pekerja atau buruh dalam LKS tripartit. Faktanya, Serikat Pekerja Serikat Buruh tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft atau naskah RUU Cipta Kerja. Padahal ini menyangkut nasib buruh dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya, yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum. Baik, dari uraian di atas, Aliansi Aksi Sejuta Buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Bila tuntutan ini dikabulkan, maka Serikat Pekerja atau Serikat Buruh siap berdialog dengan konstruktif dari awal untuk ikut serta menyempurnakan kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan, baik yang akan diatur dalam sebuah undang-undang maupun aturan-aturan turunannya. Jakarta, 11 Juli 2022. Hormat kami, Aliansi Aksi Sejuta Buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Terima kasih. Sejuta buruh! Baik! Sejuta buruh! Sejuta buruh! Bertanya, silakan Bapak Ibu dari wartawan. Ya silakan Pak. Tolong namanya aja ya, media dan nama. Ini Pak. Tolong teman-teman ada yang David dari Metro Hebat Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan ini masih atas 10 Pak. Tapi kan ada pasal tenggang nih dari mulai sekarang sampai tanggal 10. Jika nanti dari pihak pemerintah mengajak bertemu atau untuk melakukan kompromi seperti apa? Terima kasih. Masuk aja ya? Ya, Pak, langsung ya. Ya, nggak ada kompromi. Jadi kita bersepakat. Aksi ini satu-satunya kita Omnibus Law dicabut. Tidak ada dialog sebelum dicabut. Ya, lebih tepatnya kalau dari gerakan buruh ini klaster ketenagakerjaan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mengatasnamakan aliansi dan berdialog, itu pasti pengkhianat. Ya, pengkhianat karena kita posisinya cabut. Berhasil tidak berhasil itu urusan belakangan. Tapi tidak ada dialog. Dialog hanya akan dilakukan dari awal setelah Omnibus Law dicabut. Ya, silakan. Ada silakan. Ya, langsung aja. Dari mana? Ya, saya dari media Lem TV, dari YouTube channel media Lem TV ingin menanyakan, selama ini Serikat Pekerja Serikat Buruh sudah seringkali aksi. Yang ingin saya tanyakan untuk aliansi yang sekarang, punya target tidak? Sampai kapan target ini
melakukan aksi ini. Oke, saya jawab. Jadi aksi ini akan dilakukan terus-menerus sampai undang-undang dicabut. Memang kemarin-kemarin aksi berbanyak parsial, setiap beraksi aksi saya beraksi. Kali ini kami bersatu untuk aksi bersama-sama. Ya memang belum seluruhnya, tetapi teman-teman yang lain akan menyusul. Ya, jadi ini kami diharapkan akan aksi seluruh buruh organisasi buruh di Indonesia akan melakukan aksi sampai undang-undang dicabut. Kira-kira begitu. Ya, kalau ya akan terus-terusan akan melakukan aksi. Ya begitu. Nah, ada lagi teman-teman yang silakan. Siapa? Masih ada yang bertanya? Yang bertanya? Ya, dari PPMI Center. Terkait pimpinan federasi yang belum gabung itu gimana, Bang? Ya, beberapa federasi itu sudah menghubungi kami. Sebetulnya mereka cuma hari ini belum bisa bergabung. Jadi prosesnya kami sudah melakukan rapat 2 kali. Ya, 2 kali. Yang terakhir itu hari Rabu, Selasa, 5 ya. 5 di Jakarta. Dewi Sartika ya, itu kita sepakat untuk melakukan aksi besar-besaran ya tanggal 10 Agustus 2022. Nah, teman-teman yang belum hadir mereka akan menyusul, tapi intinya mereka akan melakukan aksi. Bahkan teman-teman yang tergabung di pabrik-pabrik dan lain-lain itu semuanya ingin melakukan aksi bersama-sama. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini disambut oleh seluruh pekerja seluruh Indonesia. Karena ini memang kita tahu undang-undang tersebut adalah kontrak kerja bebas, outsourcing bebas, sehingga walaupun ada PHK di sana, ada uang pesangon, tetapi kalau kontrak uang pesangon tidak ada. Nah, tinggal kontrak diputus saja. Ya, upah minimum juga kemarin sudah jelas ya dalam undang-undang PT. Oleh karena itu kita akan melakukan aksi besar-besaran karena pemerintah telah melakukan abuse of power. Ya, sudah jelas MK juga sudah mengatakan bahwa ini inkonstitusional walaupun itu bersyarat. Ya, dan kemudian berusaha disahkan melalui undang-undang P3, tetapi itu kurang karena yang dilanggar adalah azas sebagaimana ada di press release. Azas yang dilanggar sangat telat, yaitu azas keterbukaan, dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12. Azas keterbukaan itu adalah mulai dari perencanaan, penyusunan, ya seluruh yang terkait harus dilibatkan. Itu amanah undang-undang. Ya, dan apalagi ada Undang-Undang Nomor 13 di mana serikat buruh itu di situ ada LKS. Ya, LKS pun tidak dilibatkan. Padahal LKS itu dipimpin oleh seorang menteri. Ada pengusaha, ada pekerja, perwakilan. Itu pun tidak digubris. Ya, dan Undang-Undang 21 di mana serikat pekerja ini berperanan dalam hal-hal yang menyangkut tenaga kerja. Itu pun tidak dilibatkan sama sekali. Maka ini menurut kami ini sudah melakukan pemaksaan atau abuse of power. Kira-kira begitu. Maka sekarang ini seluruh buruh sedang bersemangat untuk turun jalan. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Kaitannya dengan partai buruh bagaimana? Dari mana, Pak? Dari media suara asli. Ya. Kami tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Kami murni aksi untuk meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, hanya itu pun klaster ketenagakerjaan dicabut, selesai. Kalau tidak dicabut, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran terus-menerus. Ya,
ya dengan alasan yang sudah kami sampaikan, alasannya menurut kami sangat kuat. Kira-kira itu, tidak ada politik, tidak ada partai, tidak apa-apa. Ini murni gerakan buruh, gerakan serikat. Begitu ya, tidak ada turun-menurunkan, jatuh-menjatuhkan. Ini murni hanya meminta pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang jelas-jelas pelanggarannya sudah terlihat. Kira-kira begitu. Ada yang mau pertanyaan? Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Kali, siapa yang mau tanya tadi? Silakan. Iya, nama media. Saya dengan Supriyanto dari netraaktual.net. Ini yang mau saya tanyakan. Buka masker ya? Mas duduk aja mas. Duduk aja. Kameranya. Oh iya. Ini dekat aja ya. Ya. Ini kan nanti bulan Juni yang lalu kan Presiden Jokowi mengesahkan undang-undang baru ya, tiga. Ini nanti akan dibahas dalam demo itu. Dan ini pun juga nanti kesewenangan untuk Omnibus Law sudah sangat dilakukan. Itu sudah dilakukan ke segala. Dari nanti demo itu, kira-kira apakah hanya di DPR atau mungkin ke segala negara? Saya ini nanti bisa berubah dalam hal Omnibus Law yang termasuk undang-undang yang baru itu. Yang pertama, yang kedua, saya dengan 1 juta aksi buruh, kenapa kok cuma 1 hari? Kalau memang yang sudah sampai 1 juta sebanyak, kenapa nggak 2 hari? Kalau memang tadi ada yang ditanyakan sampai sejauh mana aksi ini akan berhenti, masa cuma 1 hari? Dan itu pun juga sudah dikatakan dari para itu dulu. Oke, terima kasih. Pertama adalah untuk undang-undang P3 yang disahkan bulan Juni itu memang niat mereka itu agar putusan MK tentang inkonstitusional bersyarat itu menjadi konstitusional melalui undang-undang P3. Ya, tadi sempat disampaikan bahwa tetapi undang-undang P3 pun disahkan itu tetap dia punya kelemahan hukum yang sangat fatal, yaitu azas. Karena di MK itu ada 3 ya. Satu, sistem penulisan Omnibus Law. Yang kedua adalah putusannya melanggar azas. Yang ketiga berubah-ubah setelah dia disahkan. Nah, yang 1, 3 mungkin masih bisa oleh mereka diakali dengan undang-undang P3. Tetapi azas tidak akan pernah bisa diakali oleh siapapun. Kalau orang normal, orang waras, orang mengerti hukum tidak akan pernah bisa menjadi sah, tidak akan bisa. Karena itu pelanggaran azas, pelanggaran dasar. Artinya mereka melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar Pancasila tentang musyawarah yang diturunkan pada Undang-Undang 13 tentang lembaga kerjasama tripartit. Di situ ada pengusaha, ada buruh, ada dipimpin oleh menteri. Mereka itu, dan ini pun dilanggar. Artinya mereka sebetulnya sudah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hakikatnya itu, kalau lebih di dalamnya harusnya mereka diimpeach. Kalau Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu. Itu untuk yang P3 ya. Yang kedua tentang masalah apakah berapa hari? Ya, kita hari ini belum memberikan pemberitahuan kepada kepolisian. Bisa saja pemberian pemberitahuan kepolisian itu bisa 2-3 hari. Ya, bisa 3 hari, bisa seminggu. Kira-kira begitu. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tetapi bukannya sehari, ya. Sehari itu kan mulai tanggal 10 kita sampaikan. Kira-kira begitu. Ya, lokasi saat ini kita di DPR. Ya, memang kita akan lihat situasi, tetapi yang jelas dikonsentrasikan di Jakarta. Ya, kayaknya di Jakarta. Begitu. Ya, saya nambahkan. Saya tambahkan lagi, kita memang konsentrasi di Jakarta, di bagi-bagi tempat, terutama untuk Serikat Pekerja Maritim, kita konsentrasi di setiap pelabuhan. Karena kita sifatnya nasional, jadi setiap pelabuhan kita coba kondisikan itu semua sampai undang-undang Cipta Kerja dicabut. Ya, jadi kurang lebih di pelabuhan itu akan itu unjuk rasa sehingga bisa disebut tidak ada kegiatan, gitu kan? Ya, sekarang ada. Jadi pertanyaan dari masalah aksi itu kita pusatkan ya. Jadi berdasarkan tadi respon dari sini bahwa aksi aliansi buruh itu di Jakarta dan kepada seluruh jajaran wilayah cabang di
kabupaten kota untuk bersinergi dengan seluruh komponen seluruh aliansi masyarakat, baik itu pekerja, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya, untuk juga melakukan aksi di kabupaten kota dan di provinsi masing-masing. Gitu. Ya, dan kami lakukan aksi ini sampai tuntutan dipenuhi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi, kenapa kita tidak mau dialog? Karena sudah ada ratusan aksi dan unjuk rasa demonstrasi, ada ratusan dialog yang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh mewakili pekerja dan buruhnya masing-masing, namun itu tidak dihiraukan gitu. Nah, kita mau coba sekarang dengan federasi konfederasi itu tidak lagi sendiri-sendiri, tapi bersama. Ya, kalau logikanya harusnya sebelum aksi idealnya sudah dicabut gitu, tinggal kita itu biar kita nggak usah rame-rame, jadi ya sudah dicabut saja dari awal gitu ya. Dicabut, dan kita diundang untuk usut dari awal, jadi kita nggak heboh lah kira-kira begitu. Kalau heboh ya nggak apa-apa, kalau kata Pak Arief yang berawal Yang bawa buat terong, juga bukan borong. Ya, ini pemerintah melakukan abuse of power. Itu hanya bisa dilawan oleh kekuatan massa. Nah, kami buruh akan melakukan kekuatan massa tersebut. Istilah bukan people power, karena kalau people power itu konotasinya ke politik. Ya, sekarang kami tidak ada yang politik. Labor power. Kita labor power. Buruh melawan. Buruh melawan. Buruh melawan. Ya. Solidaritas Ya, solidaritas forever. Ada lagi Bapak? Ada banyak. Ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, boleh. Ini kan di dalam rilis kan dibuka aja Mas, disampaikan oleh Bapak terkait dengan asas, dan ini tidak melibatkan lembaga kerjasama. Kan waktu tahun-tahun sebelumnya kan MK kan meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki Omnibus Law selama 2 tahun. Dari selama sampai sekarang ini, kira-kira pemerintah sampai saat ini ada formalitas. Jadi setelah putusan MK, kalau pemerintahnya itu benar, ya tidak melakukan kehendak, pemerintah pasti selama 2 tahun kalau mereka ingin meneruskan akan berusaha mengundang pekerja, ya mengundang pekerja atau organisasi pekerja serikat untuk bicarakan selama 2 tahun kan, punya waktu kan, tapi sama sekali tidak ada. Ini salah satu tanda bahwa mereka itu arogan, abuse of power. Jangan dipikir aparat itu milik mereka, bukan. Saya juga minta kepada aparat untuk bertindak adil. Ya, kami ingatkan itu. Saya minta aparat bertindak adil. Ini salah satu bukti bahwa mereka tidak ada niat baik untuk bagaimana kami dilibatkan. Harusnya setelah ada MK menyatakan, ya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional, ya dikasih waktu 2 tahun, maka dia harusnya mengundang, mulai membicarakan kalau niatnya benar. Ini malah tidak, dia memperlihatkan kekuatannya. Salah satu putusan MK itu adalah berbicara tentang bagaimana hal-hal yang menyangkut sistemik atau menyangkut formilnya berdampak luas dan strategis itu harus ditunda. Itu putusan MK. Tapi mereka tidak melaksanakan itu. Mereka tetap melaksanakan bagaimana memaksakan upah dengan cara mereka. Itu sudah jelas. PP itu kan PP 34 dan 36 tentang perubahan dia gunakan. Padahal itu harus ditunda. Karena itu upah itu menyangkut jelas-jelas berdampak luas dan strategis dan dinyatakan dalam PP 36. Itu ada klausul bahwa upah ini berdampak luas dan strategis. Itu jelas-jelas. Dan itu harus ditangguhkan. Itu pun tidak. Artinya mereka sudah jelas-jelas lah.
mereka ingin menggunakan power untuk memaksakan kehendaknya. Maka kami pun terpaksa kami terpaksa menggunakan power lagi Serikat Pekerja mengeluarkan seluruh kemampuan kami untuk bagaimana mereka juga supaya sadar, oh ternyata memang buruh sudah muak lah dengan cara-cara itu, kira-kira begitu. Ya. Sejuta buruh. Bangkit! Sejuta buruh. Sejuta buruh. Merdeka! Kalau sudah, Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap semua, termasuk teman-teman wartawan barangkali Mudahan pertanyaannya. kalian juga jangan bisa di-PHK kapan saja, gunakan dengan pesangon yang sekenanya. Ini sebelum 17 Agustus kita berharap ada kemerdekaan bagi kaum buruh Indonesia. Makanya kita tanggal 10 Agustus mudah-mudahan 17 Agustus betul-betul kita rayakan dengan sepenuh jiwa, tanpa bohong-bohongan lagi. Merdeka kaum buruh ya. Kita gitu ya. Sejuta buruh. Bangkit! Sejuta buruh. Sejuta buruh. ada lawyer, ada bidang MBH juga, mereka ada puluhan, ratusan akan itu ada tim lawyer khusus untuk membela kepentingan atau hak-hak dari kami, dari buruh dan unjuk rasa. Dan pada yang menjelaskan. Ya, jadi kami ini terdiri dari beberapa generasi tentunya punya tim advokasi, baik itu dia seorang advokat ataupun paralegal. Semuanya juga akan menyatukan kekuatan di bawah tim pembela aliansi aksi sejuta buruh untuk mengawal seluruh pergerakan aksi ini, baik di seluruh Indonesia tentunya. Dan itu juga akan mengawal jangan sampai terjadi lagi apalagi ini semacam intimidasi dari pihak-pihak, baik pihak perusahaan ataupun dari pihak perusahaan aparat. Dan kami minta kepada pihak aparat nanti koordinator aliansi ini bersama dengan pimpinan federasi akan mendatangi Mabes Polri untuk melakukan pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum yang akan dikawal oleh tim pembela aliansi aksi sejuta buruh. Demikian. Terima kasih. Ya, saya pikir sudah selesai para teman-teman wartawan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan peliputannya. Ya, mudah-mudahan acara kami bisa berlangsung damai. Ya, karena kami memang tujuannya untuk rasa damai, rasa damai itu ya. Tidak perlu berbuat pun pecah, tidak ada ranting air mata.